Halo, selamat sore rekan-rekan semua. Saat ini kita kembali bertemu di video saya yang kedua, dan pada video kali ini saya hendak melakukan sharing tentang bagaimana cara mendapatkan TradingView versi desktop. Ya, tadi pagi kita sudah share tentang market, dan pada saat melakukan sharing tadi pagi, saya menggunakan TradingView versi desktop. Dan kayak kiranya cukup berguna juga apabila saya sharingkan bagaimana cara mendapatkan trading view tersebut. Oke, mungkin kita langsung saja menuju ke website. Nah, ini adalah website TradingView. Teman-teman bisa melakukan Google dan atau langsung ketikkan tradingview.com. Um, Seperti saya jelaskan bahwa sebelumnya kita bisa langsung mengakses charting melalui website TradingView ini. Dan kalau saya buka, maka saya bisa sudah langsung mendapatkan defaultnya adalah Apple, dan pada ujung kanan atas itu sebenarnya di sana bisa melakukan sign in, ya. Sign in, kemudian kita bisa konekkan ke Google atau Facebook kita. Kebetulan sebelum-sebelumnya saya sudah pernah login menggunakan Google, jadi dia langsung meminta saya untuk continue as Satrio. Nah, ini adalah versi web, ya, yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini kita sudah bisa mengakses uh, apa namanya TradingView. Ini merupakan sebuah aplikasi yang sangat berguna dan tersedia gratis, ya, saat ini dengan fitur-fitur yang cukup kaya. Banyak akhirnya aplikasi-aplikasi sekuritas bahkan sekarang juga menggunakan TradingView. Kebetulan TradingView mereka cukup bagus dalam marketing. Mereka memberikan SDK itu secara gratis. Jadi para teman-teman developer kalau hendak membuat aplikasi mobile misalnya untuk keperluan sekuritas atau keperluan analisa saham dan ingin menggunakan charting, sudah tidak perlu lagi menggunakan library yang kalau zaman dulu misalnya menggunakan trial aktif, itu ada beberapa matplotlib, ya, yang biasa dipakai, itu sudah ya repot memakainya. Tapi dengan SDK dari TradingView kita bisa dengan cepat mendapatkan sebuah utility yang cukup lengkap, ya. Bahkan sekarang kalau kita melihat aplikasi-aplikasi seperti sekuritas, seperti saya ceritakan, mereka sudah banyak yang migrasi ke TradingView seperti yang Anda lihat di screen saat ini. Ini adalah salah satu sekuritas. Di sini nampak ada lambang TradingView. Ini adalah menunjukkan bahwa uh, dia memakai library dari TradingView, dan apabila kita menampilkan logo TradingView, maka kita boleh memakai SDK itu secara free, ya. Ya, tidak ada ruginya. Saya tampilkan TradingView secara di sini sebagai promosi mereka juga, tapi saya mendapatkan fasilitas yang cukup menarik. Bahkan di situ indikator-indikator pun bisa cukup banyak, ya. Dan kita bisa melakukan save terhadap layout ini untuk dipakai kembali, dilihat kembali, sehingga ya, cukup menyenangkan, gitu. Jadi itu makanya banyak aplikasi mobile atau aplikasi desktop yang sekarang berpindah ke TradingView. Nah, zaman dulu, entah saya yang sekarang apakah bisa, kita coba saja. Zaman dulu kalau saya melakukan duplicate tab, itu saya nggak bisa membuka dua. Ini sekarang sudah bisa. Ya, sekarang mereka sudah membolehkan, ya, apa namanya, menggunakan browser pun duplicate tab. Zaman dulu kalau kita pakai seperti ini, maka mereka akan selalu nge-lock sessionnya, sehingga saya tidak bisa membuka dua tab bersamaan. Nah, itu adalah kalau versi browser. Kemudian saya bisa juga membuka, mendapatkan yang versi desktop seperti yang saya jelaskan tadi pagi. Caranya adalah kita mengklik di screen ini, kita
more, kemudian desktop. Nah, kemudian teman-teman bisa pergi ke download for Windows. Ya, kalau ditekan maka teman-teman akan mulai melakukan download. Nanti kalau sudah selesai bisa dibuka, dan kalau dibuka nanti kita sudah punya aplikasi dedicated ya, desktop for Windows kira-kira seperti ini. Ya. Jadi nanti bisa login seperti yang saya tunjukkan dalam versi browser. Kemudian kita bisa punya tab-tab yang ya seperti sebenarnya sama aja dengan yang tadi, karena ternyata di browser pun mereka sudah dibukakan bisa multiple tab untuk versi gratisnya itu. Kemudian kita bisa bermain dengan indikator di sini. Dan indikator ini bisa kita matikan, nyalakan. Kita bisa bermain juga dengan misalnya kita dengan pad apabila kita hendak menggambarkan bagaimana struktur dari market dalam bentuk wave ya. Ini bisa secara manual kita bisa lakukan analisa seperti ini gitu. Nah, seperti pada versi webnya, di versi desktopnya pun kita punya fasilitas untuk heat map ya. Tadi pagi kita belum sempat memperlihatkan heat map, tapi kita mungkin bisa tunjukkan heat map di versi desktop. Sebenarnya kalau ke versi browser juga sama saja. Ini adalah defaultnya adalah ke S&P 500. Dan kita bisa membuka untuk Indonesia, dan di Indonesia ini ada dua ya, IDX 30 dan All Indonesian Company. Jadi kita bisa buka All Indonesian Company dan kita bisa lihat di sini mana-mana saham yang saat ini pada posisi merah, pada posisi hijau dengan legernya ada di sebelah kanan atas ini. Jadi ini antara yang grey ini adalah sekitar 0%, 0 sampai 1%, 1% ke atas itu adalah mulai hijau, 2% adalah hijau lebih gelap, dan selanjutnya. Ya, itu adalah heat map, dan apabila kita klik salah satunya pun kita bisa mengakses chartnya. Jadi cukup menarik. Dan buat teman-teman yang suka dengan coding, sebenarnya di versi desktop ini pun kita bisa mengakses indikator dan kita bisa melakukan coding. Misalnya saya sendiri suka coding, jadi saya membuat aplikasi sendiri, terlihat di sini. Buat teman-teman yang tidak suka coding, jangan kecil hati, karena coding ini hanya membantu ya dalam rangka kita menggambarkan, mengotomatisasi analisis. Tapi selama konsepnya masih dikuasai, sebenarnya tanpa coding pun kita masih mempunyai kelebihan, mempunyai keunggulan untuk menganalisa saham ya. Jadi tidak perlu khawatir, wah apakah saya harus menjadi developer untuk bisa melakukan transaksi. Tidak ya. Cukup kita belajar ilmu saham analisis, technical analisis yang klasik, yang menggunakan support resistance, kemudian menggunakan trend ya, kemudian menggunakan market structure, di mana di situ higher high, higher low, dan lower high, lower low, itu sudah cukup menjadi bekal utama untuk melakukan trading saham ya. Kemudian kita juga bisa menyimpan watchlist ya, seperti tadi pagi sempat saya tunjukkan. Kita bisa tambahkan watchlist, kemudian kita bisa dan mudah berpindah-pindah ke instrumen investasi yang kita tertarik. Misalnya kalau kita ada positioning di Pegas, kita bisa punya view ke natural gas. Kemudian kalau kita punya position di coal, maka kita juga bisa melihat kondisi market untuk coal. Mungkin coal itu sebentar ya, ini
kita bisa lihat. Nah, Newcastle. Nah, kalau ini gambarnya mungkin tidak semanis dari apa namanya eh, investing. Walaupun investing sebenarnya ya investing itu juga memakai TradingView, cuma data mereka berbeda. Ya. Mungkin kalau gambarnya seperti ini kita bisa memilih lain sehingga kita lebih mudah untuk melihat pergerakan saat ini. Itu. Oke, tampaknya itu saja yang mau saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih atas atensinya dan bila teman-teman melihat sharing ini bermanfaat, Anda bisa bagikan ke teman lain, kemudian bisa juga subscribe dan hidupkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi manakala ada video baru. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe maupun sudah memberikan komentar kepada video saya yang pertama. Memang saya masih belajar sehingga banyak hal yang perlu saya tingkatkan. Terutama tadi pagi masih banyak noise. Ini saya coba untuk lakukan noise suppression. Juga saya coba untuk berbicara dengan lebih keras dengan harapan suara artikulasi saya lebih jelas ditangkap di dalam video yang saya bawakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Mungkin kita akan bertemu kembali esok. Terima kasih.